mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih untuk hidup yang Kau berikan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami. Karena kami percaya semua rencana Tuhan adalah sempurna dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tanganmu tak pernah gagal. Sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Yes, Lord. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Hanya padamu Tuhan ku percaya. Kami pegang semua janji-Mu Tuhan, karena kami percaya pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang setia dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Amin, amin. Amin, amin. Kau besertaku, Kau besertaku, Kau besertaku, Kau besertaku. Oh, oh, oh. Kau Allah Immanuel, Kau ada. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Kau besertaku, Kau besertaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Immanuel, selalu beserta kita. Terpujilah nama Tuhan. Kau besertaku, Kau besertamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Immanuel, selalu beserta kita. Terpujilah nama Tuhan. Dia besertaku, Dia besertamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Immanuel, selalu beserta kita. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin, amin, amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih di dalam kondisi atau suasana Natal dan kita akan persiapan beberapa saat lagi memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita agungkan adalah Tuhan yang sampai hari ini Dia tidak berhenti bekerja atas kehidupan kita. Oleh karena itu tetaplah semangat, tetaplah memiliki pengharapan bahwa di tahun yang mendatang, tahun 2024, disitulah janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Dan biarlah juga beberapa saat yang lalu kita sudah mendengarkan ada begitu banyak pesan Natal yang disampaikan, renungan Natal, di mana salah satu yang dititik beratkan atau salah satu penekanan pesan daripada Natal adalah jangan takut. Pesan yang sangat sering kita dengar setiap kali memasuki bulan Desember atau memasuki perayaan Natal. Pesan yaitu jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel yang memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita pada saat ini untuk merenungkan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Bapak Ibu Saudara, biarlah pesan ini bisa menjadi bekal bagi kita memasuki tahun yang akan datang, tahun 2024. Ayat ini secara pribadi menjadi kekuatan bagi saya, menjadi konfirmasi, menjadi penghiburan bagi saya ketika saya ingin memandang ke depan atau saya ingin mengharapkan sesuatu, maka ayat ini muncul di dalam kehidupan saya. Dikatakan di dalam Amsal ini, mari kita mengakui Tuhan di dalam segala laku kita, di dalam segala jalan kita, di dalam segala tindak laku kita, apapun yang kita sedang kerjakan, rencanakan, akuilah Dia. Mengaku bukan hanya sekedar kita, oh iya aku percaya Tuhan, oh Tuhan Engkau tempat yang terutama. Tetapi yang poin pertama di sini, akuilah Tuhan, akuilah Dia di dalam segala lakumu atau di dalam segala tindakan kita. Itu berarti bahwa Dia adalah pusat daripada kehidupan kita. Tuhan adalah pusat dari seluruh tindakan atau kehidupan kita. God is the center of our life. Dia menjadi pusat, menjadi poros, menjadi penggerak yang menggerakkan seluruh kehidupan kita. Yang pertama kita perlu sadari adalah di dalam ayat ini adalah Tuhan sebagai yang terutama. Dia adalah pusat dari seluruh tindakan kita. Tuhan itu ada di dalam semua yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2024, setiap kali kita mau memulai aktivitas kita, bahkan nanti ketika kita berdoa di tanggal 31 malam, doa kita adalah Tuhan, pimpinlah semua tindakanku, pimpinlah kehidupanku, karena Engkaulah yang terutama dalam hidupku. Engkaulah yang ada di dalam semua yang aku kerjakan. Seperti sebuah poros atau pusat yang menggerakkan segala sesuatunya, maka Dia ada di tengah-tengah. Biarlah Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan. Seringkali orang ketika juga terlibat di dalam pelayanan, dia melupakan Tuhan. Seharusnya pribadi yang dia layani justru tidak menjadi yang terutama, tidak menjadi yang menjadi pusat, menjadi poros dari segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan haruslah yang menjadi terutama. Dia menjadi center, Dia menjadi pusat, Dia menjadi poros, Dia menjadi penggerak. Bukan kekuatan kita, bukan keuangan kita bahkan, bukan fasilitas yang kita punya, bukan kedudukan kita bahkan yang menggerakkan kita. Kita percaya kalau kita menaruh Tuhan, mengakui Dia di dalam segala tindakan kita,
maka dia akan menjadi pusat yang menggerakkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di ayat ini dikatakan maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Bapak Ibu Saudara, memang kata jalan di sini yang dipakai adalah jalan setapak, jalan kecil. Kita bisa membayangkan ketika kita masuk atau kita berjalan di dalam atau kita melewati sebuah jalan yang berkelok-kelok, bergelombang, tidak rata, berbatu-batu. Kemudian kita harus menuju ke satu tempat, namun yang harus kita lalui atau kita lewati atau jalan yang harus kita lewati adalah jalan yang demikian, yang berkelok, bergelombang, tidak rata, berbatu dan sebagainya. Maka Bapak Saudara, kita bisa mencapai ke tempat tujuan tidak dengan waktu yang cepat. Ada waktu tertentu yang mungkin kita akan habiskan lebih banyak ketimbang kita melewati jalan yang lain. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan meluruskan jalanmu. Bisakah kita membayangkan ketika jalan yang berkelok, bergelombang, tidak rata tersebut, berbatu-batu, tiba-tiba menjadi jalan yang lurus, yang bagus, yang diaspal gitu ya. Seperti kita lihat mungkin di beberapa pada saat kita ke satu daerah, misalkan kita memakai kendaraan atau kita berjalan kaki, kemudian daerah tersebut jalannya itu tidak bagus, kita akan lebih banyak mengeluarkan tenaga, menghabiskan banyak waktu ketimbang ketika kita melewati jalan yang baik, jalan yang diaspal, jalan yang lurus. Bapak Ibu Saudara, kondisi jalan yang baik ini akan membuat langkah kita jauh lebih cepat dan tenaga yang kita keluarkan jauh lebih sedikit. Ketika Tuhan menegaskan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6, menjadi ayat yang akan menguatkan setiap kita bahwa Dia akan meluruskan jalanmu, maka kita akan menemui ketika jalan kehidupan kita dibuat baik oleh Tuhan, dibuat lurus oleh Tuhan, diaspal dalam tanda kutip, maka kita akan berjalan lebih cepat, kita akan mengeluarkan tenaga yang jauh lebih sedikit untuk mencapai tujuan. Demikianlah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menaruh Tuhan, kita mengakui Dia di dalam segala laku kita, menjadi pusat dari segala sesuatu. Akibatnya adalah jalan yang berkelok-kelok tadi, jalan yang berbatu-batu tadi, jalan yang bergelombang tadi, yang mungkin sangat membingungkan, tiba-tiba menjadi lurus dan baik. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan berjalan dengan lebih enak, lebih nyaman. Itulah sebabnya Yesus juga mengatakan di dalam Matius 11 ketika Dia mengatakan kepada hai semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah, come to me, marilah kepadaku. Dikatakan bahwa bebanku itu ringan. Ya, bebanku ringan. Disinilah kita bisa menyadari ketika Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita, maka beban yang diberikan itu bukan sebuah beban yang berat, tetapi justru meringankan. Kita bisa menikmati perjalanan tadi yang berkelok-kelok, berbatu-batu, ketika itu menjadi lurus, maka kita bisa menikmati jalan tersebut. Kita bisa bayangkan mungkin ada Bapak Ibu Saudara sembari mendengarkan renungan ini sedang berlibur. Dan pada saat berlibur memutuskan mungkin untuk naik kendaraan pribadi. Dan pada saat kita mengendarai kendaraan pribadi, maka kita akan selalu mencari jalan yang baik, gitu ya. Ya, kita bisa memilih jalan tol, katakan demikian. Ketika mungkin daerah yang kita tuju, tempat wisata yang sedang kita tuju, atau tempat berlibur yang kita sedang mau pergi ke sana, itu masih belum ada tol, belum ada jalan yang baik. Maka kita mungkin berpikir 2, 3, 4, 5 kali lipat untuk menuju ke sana. Kenapa? Karena jalan yang dilalui tidak baik. Dan kita bingung untuk bisa mencapainya. Bahkan kita berpikir bagaimana mungkin dengan kendaraan seperti ini kita bisa mencapai di sana.
Tetapi ketika kita tahu bahwa tempat yang akan kita tuju itu sudah punya jalan yang baik, bahkan ada jalan tolnya, maka kita akan jauh lebih bersemangat untuk mencapai tempat tersebut. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah ilustrasi saja bagaimana ketika Amsal 3 ayat yang ke-6, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengakui Tuhan bahwa dia ada di tempat yang pertama, God is the center of our life. Jesus is the center of our life. Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Dan dia akan menggerakkan segala sesuatunya. Bahkan jalan yang sulit itu kita akan melihat Tuhan itu akan meluruskan jalan itu. Karena kita akan menikmati jalan tersebut bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi doa kita juga. Menjadi satu bentuk iman, pernyataan iman kita. Bahwa di tahun yang mendatang, tahun 2024, bahkan sepanjang tahun yang mungkin ada yang meramalkan, memprediksi segala yang jelek. Tapi kita mau sadari satu hal, bahwa ayat ini, Tuhan yang akan meluruskan jalanmu. Tuhan yang akan menjamin semuanya. Mari kita tetap percaya, kita kuatkan iman kita. Dialah yang menjadi pertolongan kita, seperti lagu tadi, bahwa dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah sumber pertolongan kita. Mari tetap kita yakini dengan iman bahwa itu yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Diberkatilah setiap kita, dan biarlah terus kita mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang akan meluruskan jalan kita, dia akan menolong kita, dia akan berjalan bersama-sama dengan kita, menikmati dia bersama-sama. Mari kita berdoa, dan biarlah ini menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh sangat percaya bahwa Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Darimulah pertolongan kami, darimulah kekuatan kami. Dan pada hari ini kami mau berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang terutama di dalam seluruh kehidupan kami, pusat dari segala sesuatu. Sehingga Tuhan, Engkau yang akan memimpin jalan-jalan kami, dan Engkau akan meluruskan jalan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Dia besertaku, dia besertamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Immanuel, selalu beserta kita. Terpujilah nama Tuhan. Dia besertaku, dia besertamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Immanuel, selalu beserta kita. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.